Interferensi pertama kali digunakan oleh Weinreich untuk menyebut adanya perubahan sistem suatu bahasa, sehubungan dengan adanya persentuhan bahasa tersebut dengan unsur-unsur bahasa lain yang dilakukan oleh penutur yang bilingual. Interferensi menurut Nababan merupakan kekeliruan yang terjadi sebagai akibat terbawanya kebiasaan-kebiasaan ujaran bahasa ibu atau dialek ke dalam bahasa atau dialek kedua. Senada dengan itu, Khair dan Agustina mengemukakan bahwa interferensi adalah peristiwa penyimpangan dalam menggunakan suatu bahasa dengan memasukkan sistem bahasa lain, yang bagi penganut puris sebagai suatu kesalahan. Macam-macam interferensi. Khair dan Agustina mengidentifikasi interferensi bahasa menjadi 4 macam. Yang pertama, interferensi fonologis, yaitu terjadi apabila penutur mengungkapkan kata-kata dari suatu bahasa dengan menyisipkan bunyi-bunyi bahasa dari bahasa lain. Contoh, jika penutur bahasa Jawa mengucapkan kata-kata berupa nama tempat yang berawal bunyi B, D, G, dan J, misalnya pada kata Bandung, Deli, Gombong, dan Jambi. Seringkali orang Jawa mengucapkannya dengan Bandung, Endeli, Enjambi, dan Enggombong. Selanjutnya yang kedua ada interferensi dalam bidang morfologi, dipandang oleh para ahli bahasa sebagai interferensi yang paling banyak terjadi. Interferensi ini terjadi dalam pembentukan kata dengan menyerap afiks-afiks bahasa. Misalnya, kalau kita seringkali mendengar kata kepukul, ketabrak, kebesaran, kekecilan, kemahalan, sungguhan, bubaran, dan duaan, bentuk-bentuk tersebut dikatakan sebagai bentuk interferensi karena bentuk-bentuk tersebut sebenarnya ada bentuk yang benar, yaitu terpukul, tertabrak, terlalu besar, terlalu kecil, terlalu mahal, kesungguhan, berpisah, dan berdua. Interferensi sintaksis. Interferensi dalam bidang ini jarang terjadi. Hal ini memang perlu dihindari karena pola struktur merupakan ciri utama kemandirian sesuatu bahasa. Contoh, rumahnya ayahnya Ali yang besar sendiri di kampung itu, atau makanan itu telah dimakan oleh saya, atau hal itu telah saya katakan kepadamu kemarin. Bentuk tersebut merupakan bentuk interferensi karena sebenarnya ada pada bentuk tersebut yang dianggap lebih gramatikal, yaitu rumah ayah Ali yang besar di kampung ini, makanan itu telah saya makan, dan hal itu telah saya katakan kepadamu kemarin. Terjadinya penyimpangan tersebut disebabkan oleh ada padaan konteks dari bahasa donor, misalnya omahe bapake Ali sing gede dewe in kampung itu, dan seterusnya. Interferensi sematis. Interferensi yang terjadi dalam bidang tata makna menurut bahasa Repiennya, interferensi sematik dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu interferensi ekspasif dan interferensi aditif. Interferensi ekspasif yaitu interferensi yang terjadi jika bahasa yang tersisipi menyerap konsep kultural beserta namanya dari bahasa lain. Contoh kata demokrasi, politik, revolusi yang berasal dari bahasa Yunani. Interferensi aditif yaitu interferensi yang muncul dengan penyesuaian dan interferensi yang muncul berdampingan dengan bentuk lama dengan makna yang agak khusus. Contoh, Mbak Ari cantik sekali. Jenis-jenis interferensi menurut Jendra 1991 dapat dilihat dari berbagai sudut sehingga akan menimbulkan berbagai macam interferensi antara lain. Pertama, interferensi ditinjau dari asal unsur serapan. Kontak bahasa bisa terjadi antara bahasa yang masih dalam satu kerabat maupun bahasa yang tidak satu kerabat. Yang kedua, interferensi ditinjau dari arah unsur serapan. Komponen interferensi terdiri atas 3 unsur, yaitu bahasa sumber, bahasa penyerap, dan bahasa penerima. Yang ketiga, interferensi ditinjau dari segi pelakunya yang bersifat perorangan dan dianggap sebagai gejala penyimpangan dalam kehidupan bahasa, karena unsur serapan itu sesungguhnya telah ada dalam bahasa penerima. Yang keempat, interferensi ditinjau dari segi bidang. Pengaruh interferensi terhadap bahasa penerima bisa merasuk ke dalam secara intensif dan bisa pula hanya di permukaan yang tidak menyebabkan sistem bahasa penerima terpengaruh.
Integrasi adalah unsur-unsur yang berasal dari bahasa lain yang terbawa masuk secara sistematis dan sudah dianggap menjadi warga bahasa tersebut tanpa disadari oleh penuturnya. Salah satu proses integrasi yaitu peminjaman kata dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Oleh sebagian sosiolinguistik, permasalahan integrasi yaitu permasalahan yang sulit dibedakan dari interferensi. Integrasi dalam bahasa Indonesia karena bangsa Indonesia memiliki banyak suku bangsa. Dengan adanya banyak suku bangsa yang beragam, maka masyarakat Indonesia lebih memilih menggunakan bahasa daerahnya sendiri dibandingkan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional. Maka, hal tersebut dapat menyebabkan bahasa asing dapat dengan mudah masuk ke dalam bahasa Indonesia. Dan masyarakat Indonesia pun lebih nyaman menggunakan bahasa hasil integrasi. Dan hal ini mendukung terjadinya proses integrasi masuk ke dalam bahasa Indonesia. Maka, lambat laun, bahasa Indonesia yang baik dan benar pun semakin lama semakin pudar. Contoh kata yang berintegrasi antara lain dongkrak dan sopir. Kata dongkrak dalam bahasa Belanda disebut sebagai damkrak, dan kata sopir dalam bahasa Inggris disebut sebagai chauffeur. Alih kode adalah peristiwa peralihan dari satu kode ke kode yang lain dalam satu peristiwa tutur. Misalnya, penutur menggunakan bahasa Indonesia, beralih menggunakan bahasa Inggris. Alih kode memiliki dua klasifikasi. Satu, klasifikasi gramatikal. Klasifikasi gramatikal berfokus pada letak kemunculan pengalihan kode dalam satu kalimat atau ujaran. A. Alih kode teks. Alih kode ini terjadi ketika penutur menambahkan ekspresi singkat dalam bahasa lain pada akhir ujaran atau kalimat. Contoh, hadiahnya bagus banget, thanks. B. Alih kode antar kalimat. Alih kode ini terjadi ketika terdapat satu kalimat penuh dalam bahasa lain yang diapit oleh kalimat-kalimat berbahasa utama. Contoh, ini motor lama, but the engine still feels like new. Harganya pun tidak terlalu mahal. C. Alih kode interkalimat. Alih kode ini terjadi ketika terdapat kata frasa atau klausa dalam bahasa lain pada kalimat berbahasa utama. Contoh, James Madison, gelandang serang kesebelasan Leicester City, memiliki kemampuan dribbling yang baik dan passing yang akurat. 2. Klasifikasi kontekstual. Klasifikasi ini berfokus pada alasan-alasan yang mendorong terjadinya pengalihan kode. Campur kode. Berbeda dengan alih kode, campur kode dilakukan tanpa intensi khusus. Campur kode terjadi ketika dua penutur menggunakan dua bahasa yang berbeda dalam satu ujaran, biarpun tidak ada perubahan situasi. Dalam campur kode, penutur secara sadar atau sengaja menggunakan unsur bahasa lain ketika sedang berbicara. Menurut Musken, ada 3 jenis campur kode, yaitu 1. Penyisipan. Proses pencampuran kode melalui penyisipan berhubungan dengan peminjaman leksikal atau frasa asing yang disisipkan ke dalam suatu struktur bahasa lain. Contohnya, jadi orang itu jangan suka ngejudge. 2. Alternasi campur kode. Alternasi biasanya kita temukan pada tataran kausa. Contoh, gara-gara pandemi saya jadi lebih sering bersyukur, kayak I found my blessings. 3. Leksikalisasi kongruen. Pada jenis ini, campur kode memungkinkan pengguna dua tata gramatika bahasa yang berbeda dalam waktu yang sama. Contoh, meeting hari ini akan membahas tentang urgent agenda yang akan dilakukan within this week.